Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami. Dan podcast kali ini kami ingin bahas tentang upaya pemerintahan dalam menangani pandemi COVID-19 atau bisa kita kenal dengan virus corona. Nah, sebelum bahas lebih dalam lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Renal. Saya Algi. Dan saya Taufik. Nah, di sini sebelum masuk ke topik inti, saya ingin memberikan penjelasan tentang pemerintahan terlebih dahulu. Jadi pemerintahan itu adalah sebuah organisasi atau wadah orang yang memiliki kekuasaan yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan rakyat dan negara. Nah, untuk saat ini kan Indonesia sedang mengalami kesulitan nih karena adanya dampak dari COVID-19 ini. Nah, menurut kalian nih, upaya-upaya itu tuh apakah sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Kayak seperti vaksin nih, menurut Algi? Menurut saya vaksin itu kurang efektif karena pas lagi penyuntikan vaksin tuh, vaksinisasi contohnya, gerombolan masyarakat tuh kumpul di satu tempat, kurang diatur, kurang diorganisir lah cara vaksinasinya. Dan relawannya itu kan sering bersentuhan dengan orang lain. Iya, walaupun pakai APD dengan lengkap kan pasti ada dampaknya. walaupun nakes ya gitu loh, nakes. Jadi contohnya di Gedung Susu kemarin vaksinisasi ya kurang lebih ada 1.000 orang lah. Dan itu kurang terorganisir karena dalam satu ruangan. Iya. Kurang bisa yang masuk dihandle tuh lah. Bergerumbul contohnya. Itu yang salahnya, makanya kurang efektif cara vaksinisasinya. Menurut saya begitu. Kalau menurut saya sih programnya itu kurang berjalan dengan baik ya, karena itu ketersediaan vaksinnya itu sangat kurang. Terbatas ya. Iya. Kurang. Kayak kita mau vaksin nih ya, kita gak dapat gitu. Contohnya dijadwalkan hari ini, ternyata diundur ke hari besoknya lagi. Iya. Contohnya kayak gitu. Banyak sudah yang kejadiannya. Iya, banyak. Contoh keluarga sendiri kan seperti itu. Menurut pengalaman pribadi, banyak saya mencari vaksin itu, tempat vaksin gak dapat ya. Untung aja dapat sih di salah satu puskesmas. Ya saya mendaftar sih sana. Di puskesmas itu menurut saya lumayan terorganisir ya, karena per daerah per daerah dan perharinya cuma 100 orang ya. Yang kurang terorganisir tuh vaksin yang serentak itu, yang kemarin masal itu kan, masal tuh kurang itu, bergerumbul contohnya, kumpul-kumpul. Harusnya kan dikurangi seperti itu. Iya, lebih terorganisir lah. Sebelum program vaksinasi ini berjalan lancar seperti sekarang ini kan, pasti adalah isu-isu seperti atau hoax yang tersebar di media sosial yang membuat masyarakat tidak percaya dengan adanya vaksin ini. Ya, menurut kalian? Salah satunya ya hoaxnya itu yang koin bisa nempel. Nah itu konyol. Setelah aneh. Iya, aneh. Contohnya juga chip Bill Gates. Itu chip Bill Gates. Itu hal yang lumayan. Iya. Gak masuk akal gitu maksudku. Mana bisa chip ditanam dalam dalam jarum. Ya secanggih apa aja teknologi sekarang yang masih belum bisa. Konyol. Konyol itu. Paling konyol. Dan juga isu yang paling kuat itu soal ada zat yang tidak ramah untuk kaum Islam. Iya. Contohnya minyak babi. Gitu. Ya, ada kandungannya. Makanya kebanyakan yang sulit divaksin tuh orang-orang Islam. Mohon maaf nih. Iya, emang kenyataannya. Iya, orang Islam yang sulit untuk divaksin. Cuman setelah fatwa MUI keluar kan, yang tentang vaksin tuh halal dan wajib. Ya masyarakat lumayan bisa menerima vaksin lah. Iya, dan itu pun keadaan mendesak kan. Iya, mendesak. Betul. Contoh bikin KTP atau SIM. Itu harus wajib vaksin pertama kan, surat. Tapi mungkin di pemerintah melakukan itu semua mungkin untuk bertujuan supaya masyarakat di Indonesia ini
buat menormalisasikan harus- sebuah vaksin itu iya, kan. harus menyeluruh lah Harus menyeluruh. sama itu. Karena masyarakat Indonesia nih kalau tidak begitu susah divaksin. Susah. Harus ada ya Harus ada ya itulah. Iya. paksaan lah. Paksaan. Contoh kita pergi keluar kota aja harus ada surat vaksin atau naik pesawat. Iya. Karena menurut saya warga Indonesia itu sulit diatur kan. Banyak. Karena terlalu banyak masyarakatnya. Contoh berapa juta populasi. Iya. Iya. Tidak semuanya kan. Banyak juga yang nggak bisa mencerna informasi dengan baik, lebih banyak ketimbang hoaknya yang Iya. didapat. Iya. Masyarakat Indonesia nih hanya bisa komen gitu. Iya. Cuman Memuja. apa yang warga Indonesia ini jadi menyimpulkan dari satu arah aja, bukan Iya. dari berbagai dari mana harus ini. Jadi apa yang terutama yang viral. Nah, jadi apa yang viral, itu berarti Harus berarti ini diikuti, iya. vaksin ini dampaknya ngeri nih, kayak Iya. kejang-kejang bisa mengakibatkan kematian. Bisa kematian. Padahal kejang-kejang dan kematian itu ya mungkin saja Emang orang dari yang penyakit divaksin itu kan bawaan. ada penyakit bawaan yang penyakitnya, yang tidak diketahui oleh orang yang disuntik itu. Makanya sekarang ini kan sebelum divaksin tuh pasti ada membawa surat riwayat penyakit contohnya nah, betul. gitu. Ya Melewati lebih bagus lah sudah. proses screening kan namanya Iya, itu. screening. Iya, Apa screening. tensi juga Iya, tensi. atau darah. Nah, di situ jadi Contoh banyak juga dampak positifnya dari vaksin kan. Contohnya sekarang lebih banyak kasus negatif daripada positif di Indonesia. Kan waktu tahun-tahun dulu tuh lebih banyak kasus positif daripada yang negatif. untuk sekarang ya Udah ada lumayan lah, beberapa udah di rumah lumayan. sakit udah Udah jumlah normal. korban COVID ini ya berkurang lah. Ya kasus COVID di Indonesia sendiri sudah turun drastis. Iya, Ya betul, karena betul. mungkin program dari pemerintah yang vaksin itu kan. Terus ya warganya lebih taat prokes. Betul. Ya itu. Karena kalau nggak pakai masker kan di push up. Anjir. Kenapa jadi di push up? Kenapa tuh? Biar imun tinggi. Biar ya sehat, biar Sehat, ya. olahraga, Kan olahraga. di pandemi sekarang ini harus sering-sering olahraga biar imun kuat contohnya iya, betul, sehat. Jangan di rumah Berarti aja. ada nilai positifnya Ada lah nilai ya. positifnya, Walaupun gitu. itu hukuman Ya. bagi yang Kita- tidak Negatif thinking aja untuk Satpol PP contohnya. Negatif thinking ya. Kalau jangan nggak ketemu Satpol PP, saya Satpol. Nah kan. Waduh. kalau nggak push up kan dimintai uang. Dan sekarang yang sedang viral maupun sedang booming di media sosial maupun di kehidupan yang nyata, contoh adalah mural. Ya moral itu kan istilahnya itu sebagai apa ya? Salah Sebagai- satu Sebagai kita aspirasi sebagai kan. masyarakat sama Bentuk masyarakat nih, kritikan lah. bukan bagian pemerintahan. Mungkin itu adalah suara isi hati lah. Iya. Aspirasi masyarakat. Contoh nah, juga bentuk kritikan terhadap pemerintah. Kan kritikan tuh wajar. Untuk membangun yang lebih baik kan. Kan ini negara demokrasi gitu. Iya. Wajar aja kritik-kritik. Tapi yang anehnya setelah para masyarakat mengkritik, para anak muda tuh membuat mural seperti itu, kenapa harus dihapus? Ya mungkin kan ada suatu lembaga yang tersinggung masalah itu. Dan juga itu apa? Secara ya kita nih dengan kenyataannya bahwa setiap suara masyarakat ini kebanyakan ditolak gitu. Ya. Tapi Kurang katanya diterima oleh pemerintah, iya. katanya ingin mendengarkan aspirasi dari masyarakat. katanya negara demokrasi. Tapi itu bukan mencantumkan semua orang, ada Iya. sebagian ya pihak tertentu lah yang Suatu lembaga kan yang begitu. Dan juga kenapa duit cat untuk menghapus moral tuh tidak disumbangkan kepada masyarakat. kalau dilogikakan Kalau dulu Iya. kan masyarakat yang kalangan bawah, kalangan menengah. Padahal ya banyak yang menderita kan di masa pandemi ini. bukan menderita sih, cuman ya istilahnya tuh Ya masyarakat- kurang mampu kan. ya, ya, karena pandemi ini kan yang mengakibatkan banyaknya Orang pekerja itu kan di PHK. dikeluarkan dari perusahaan secara paksa tanpa ada uang saku sedikit pun. banyak juga kayak tempat-tempat kayak contohnya
coffee shop Oh, atau orang jualan pinggir jalan yang biasanya buka malam, betul. buka sore, Iya. tutup cepat. Yang biasanya tutup jam tengah malam, jam 1 jam 2, tutup jam 9, contohnya gitu. Ya mungkin itu sebagai mengatasi penyebaran virus corona juga kan. Ya mungkin, tapi kan Cuman itu kita kan kan sebagai manusia kan, ya anggapan kita nih manusia tuh Ya, perlu tidak juga tuh bisa kan, dikekang ada kan. ada kebutuhan yang harus ya, ada dipenuhi. kebutuhan, Iya. betul. Tanpa bekerja kan tidak ada apa-apa pasti di kehidupan tuh, kayak ya uang ada uang kurang lah. Iya. Banyak juga sekarang kan perusahaan yang mati gara-gara pandemi, contoh. Ya mungkin Para pedagang yang jadi jatuh miskin gara-gara pandemi. mungkin ya solusinya kurang lah untuk saat ini. Terus Kurang. untuk dalam perekonomian lah Iya. sekarang. Tapi kita lihat aja ke depannya ya bagaimana mudah-mudahan. untuk kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah paham juga lah dengan masyarakat. Iya. Bukan kan kayak masyarakat kan sudah paham nih pemerintah melakukan vaksin, kayak masyarakat sudah ikut nih program vaksin sebagian. Intinya dari permasalahan ini, masyarakat sama pemerintah itu harus bekerja sama. Nah ya betul, jadi yang pemerintah melakukan program ini ya masyarakat saling membantu lah, Saling membantu saling ya membantu untuk mencapai untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini ya. Ya kita hanya bisa berdoa semoga PPKM cepat selesai. Iya. Dan ya kasus COVID di Indonesia lah lumayan berkurang lah, semoga kedepannya. Ya, semoga kedepannya lebih Lebih baik lagi Iya. dan kita merasakan hidup normal lagi terus seperti sebelumnya. Ya.